nggak terima saatnya. Saya nggak seperti itu. Terus sebagai narasumber yang Doi. Oh, Hey, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana kabarnya Bapak Mr. Penkoven? Mr. Open gampang. Tahu ya? Lah, aku kan baca email. Oh iya. Dan Mr. Rifai Amjan. Nah, kali ini kita akan membahas terkait pendidikan di pandemi. Nah, ini ada Mr. Doni. Di sini Selaku orang tua. kita sudah menghadirkan narasumber. Yes. Oke. Ini Sumber air. Karena kita udah sebenarnya masuk dalam program kisah-kisah misteri. Silakan bercerita tentang pengalaman misteri. Oke. Begini cerita awal sebuah gubuk. Enggak. Berarti pendidikan di era pandemi ini adalah suatu tantangan sendiri Bagi orang tua. bagi orang tua dan tentunya anak-anak Apakah juga. Anda masih mengenyam pendidikan? Iya tentu, mau tidak mau kita harus terlibat sekarang. Oh. Iya, karena yang saya lihat dari 4 bulan terakhir Kemarin waktu pelan. Oke, terus lanjut. Iya, itu tadi Pak. Jadi saya mencoba merangkai dulu, nanti kita kembangkan lagi. Jadi poinnya yang pertama menurut saya itu harus ada stimulan lebih dari pemerintah pusat ke daerah, ke mungkin ke tingkat satunya dulu, ke tingkat duanya. Jadi ada stimulan. Stimulan itu maksudnya lebih mengacu kepada sistem pembelajaran. Yes, betul sekali. Karena kalau nggak seperti itu, anak pecah bulu. Ini otaknya itu kalau di emoticon tuh kayak yang udah paling bocor tuh. Karena sebenarnya gini yang aku tangkap dari Mas Doni, berarti anak-anak dengan sholat seperti itu harusnya yang mengarahkan bukan orang tua ya, Iya. gurunya ya. Betul. Kita misalnya disuruh mecah batu, Ya. tapi kita dikasih orang yang sering buat tempe, Ya. batu nggak mungkin Nggak pecah, mungkin. ya kan? Yes. Maksudnya kalau kita disuruh mecah batu ya harus ada ahli batu di Ahli situ, batu, gitu kan betul. maksudnya. Iya. Terus Jadi Hah? poin yang kedua yaitu itu tadi sistematika pembelajaran. Mau nggak mau itu harus diakuin. SDM setiap guru mungkin yang insan-insan pelaksana pembelajaran itu SDM-nya harus diperbarui juga Pak. Karena yang saya lihat di anak saya itu gurunya udah tua semua Pak. Oh iya sih. Iya. Biasanya Jangan-jangan saya curiganya itu si gurunya malah nggak menguasai juga. Yang penting Yang penting selesai lah. Tapi bapak pernah menggugurkan kewajiban dia. Tapi bapak pernah menguji nggak sih? Bapak bikin soal, dikirim ke guru paling murid. Bu, coba bu kerjain ini, bisa kan? Nggak pernah Pak. Hah? Nggak pernah. Yo, berarti itu juga termasuk catatan buat pemerintah ya Pak? Iya dong. Ketika guru-guru udah tua sebenarnya harus segera diregenerasi. Regenerasi. Penghijauan. Iya. Regenerasi itu mengganti. Nah, jadi benar. Itu Registrasi. registrasi. Udah amat. Nah, tuh lihat Pak. Ini sih. Iya, jadi gini. Jadi sebenarnya bahasa ibunya ke kita ini anak-anak. Padahal yang balas tuh orang tuanya. Jadi kan kayak gimana lah gitu kan. Nah, ini contoh beberapa waktu ini. Zidan mana jawabannya? Iya Nata, semoga cepat sehat. Makasih ya Nak, Bintang, Bila, Ciko, Jana, Rasya, Putri. Kalian Padahal tadi yang jawab itu. Nah, yang jawab itu orang tuanya. Untuk absen gimana? Untuk absen Pak? Ya. Nah itu Pak. Apa ngirim Ngirim foto foto. gitu. Enggak, kalau absen sih kalau di grup SD ini wali kelasnya aktif. Jadi setiap hari itu dicek, ditanya gimana hari ini. Ya, jadi berbondong-bondong lah. Wali murid itu menjawab, baik Bu, sehat Pak, Ibu. Padahal anaknya lagi tidur. Iya. Pak, sebentar Pak. Saya kan pernah dengar juga. Iya. Katanya kan untuk sistem kayak gini kan saya temen bukan cuma bapak banyak punya anak, Iya. saya juga punya temen
Jadi Yang teman punya Tapi anak. banyak lah teman Yang saya. punya anak. ya terserah lu. Yang penting teman aku punya teman. Jadi kan ceritanya kan dia juga ikut grup WhatsApp wali murid. Yes. Nah terus di situ ternyata pas jam-jam siang itu jam 2 itu dia bikin kuis gurunya. Nah. Kan biasanya kan siapa yang jawab pulang duluan. Nah di situ kalau yang udah jawab boleh live group duluan. Jadi dia bisa live group duluan Pak. Itu bener nggak itu Pak di tempat bawa satu? Waduh. Tapi mas. Saat jam pulang ya. Nah, pas jam pulang itu siapa yang bisa jawab ini? Yang paling cepat bisa live group duluan. Tapi besok nggak di-invite lagi. Nanti tiba-tiba udah di blacklist ya. Enggak sih, kalau itu enggak. Loh, itu hoax sebenarnya. Hoax itu. Jangan pernah termakan hoax. Hoax itu adalah fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada Fitness. makan Bangka. somai yang enggak direbus dulu. Itu lebih kejam daripada itu, Pak. Rasanya gimana ya? Pakai cabai yang belum diulek dan cabainya itu cabai pedas. Itu lebih kejam dari itu pakainya. Serius, Pak. Nangis. Terus poin selanjutnya. Wih. Ini baru poin 2 loh. Udah mau setengah jam. Kita ada 17 poin. Anda harus mengarang 17 coba bayangin. Terus sebagai narasumber yang kurang wawasan 17 poin bayangin padahal. Poin 3. Ya pokoknya kita gali lah dari beberapa sumber nanti. Yang mana yang bisa kita coba kita coba. Sekarang poin 3. Poin ketiga. Poin ketiga apa? Tadi kita rekap dulu ya. Yang satu harus ada yang nemenin dia buat ngerjain K13 yang susah. Yang kedua guru-guru dapat uang. Iya, Jadi SDM-nya kita wali murid curiga Iya. kalau misalnya guru itu pun sebenarnya nggak bisa buat nggak kompeten dia. Iya. Masih memakai paham lama ya. masih memakai paham bisa K10 kan kita udah Iya. ya. Kan udah K13 ya. Iya. Masih P19. K10 itu Belum update. kalau saya itu K11 Pak, K11 kayak PS itu kan. Atau mungkin karena dia udah tua dia bukannya ke K13 ke Kaling Itu mungkin juga Pak. berobat. Terus poin ketiga Pak? Nah, poin ketiga itu saya bilang tadi harus ada ya, kalau menurut saya sih kalau stimulus ini memang itu sudah keputusan dari pemerintah pusat kan sebenarnya kita nggak bisa merubah ya kan. Iya dong, kita bisa apa Kita harus support lah yang namanya pemerintah kan. Iyalah. Nah, cuman menurut saya implementasi. Oh iya benar. Iya, Benar. Implementasi ke bawahnya itu Iya, sampai ke muridnya itu yang iya, kadang-kadang kacau ya. kadang kacau. Bisa dibilang dan seperti mak-mak kan, sen kiri belok kanan. Ya mau kayak gitu. Iya. Jangan-jangan wali murid Anda mama semua. Iya, betul sekali. Iya, Anda maksudnya sendiri dong. bukan wali murid maksudnya gurunya mama semua. Iya, mama semua. Jadi Pak Nadiem merintah apa diplesetin sama mama. Iya, betul. Bisa kan jadi seperti itu. Bisa sekali dong. Jadi yang ketiga itu transparansi kali ya. Sebenarnya seperti apa sih yang dipinta sama pemerintah itu? Ada cross check ke bawah. Ada cross check ke bawah. Sama enggak? Nah, makanya saya bilang tadi poin ketiganya itu harus ada cross check itu tadi Pak. Oh, ada cross check. Ke bawahnya ini udah memang benar-benar bisa dijalanin nggak? Apakah benar penerapannya? Iya, betul gitu. sekali. Jadi dari sisi Nyolong. orang tua mau Ya, jadi orang tua saya tuh sebagai ada merasa calon orang tua Iya. saya termasuk yang kecewa sama pemerintah kan ada cross check ke bawah. Iya, betul sekali Pak. Jadi dari orang tua ini mengharap ini Sedih bakal banget. harap cepat-cepat kembali ke sekolah atau bagus di rumah aja. Karena secara dipikir kan enak ngumpul di rumah dari kelas. Kalau Bapak jelasin jangan kirim OTP dong. bakal mengintai-intai saya. Kalau saya Pak lebih cenderungnya anak itu ke sekolah. Terus harus ke situ. Karena kalau di rumah kadang terbatas kita bisanya tuh mungkin ya karena kita sambil bekerja kan. Oh, iya. Sore, malam. Jadi tiba-tiba anak-anak tidak ada yang ngajarin. Iya betul. Tapi Tapi gini, kan ada ibunya. Orang tua tuh nggak cuma bapak aja.
ketika kita ngomong lebih jauh tentang misalnya pembagian rapor untuk ranking. Ya. Kalau misalnya orang tua walinya itu bego, Bego ya. ya, terus ada orang tua wali pintar, kan yang pasti yang juara yang orang tua yang pintar. Harusnya rapot itu rankingnya itu dikasih ke atas nama orang tua ya kan? Dan anak. Kan Tapi kontras dan ini dong, apa? Gua tidak jatuh dari. Gua jatuh Tidak tidak jauh dari pohonnya. tapi itu sebenarnya kalau Jadi kalau orang tuanya pintar, Nah, anaknya itu. tapi bisa aja buah itu jatuh di bawah pohon tuh ya, dari pohon. Tapi ternyata pohon itu dekat sungai. Oh jauhan. Dimakan buaya. Jauh dia. Dia itu pasti PR untuk orang tua yang lain. Ini anak siapa? Iya, ini anak siapa? Misal Doni ya, misal Mas Doni nih yang narasumber kita. Tiba-tiba pintar. Tiba-tiba rapotnya bagus. Harusnya dia curiga dong. Iya. Anak siapa kamu? Gak terima saatnya ini. Anak saya nggak seminta ini. Terus Malah nggak terima ya. iya. Sampai harus ini lah. Sebenarnya gini, apakah sistem rankingan itu masih bisa diberlakukan dalam sistem pandemi kayak gini? Maksudnya masih pandemi? Contohnya, tapi sebelumnya kan yang Tapi lulus aja sekarang udah sih hebat. rapornya nggak ada ranking lagi sih, Iya Pak. kan? Oh, Iya. kalau sekarang udah ada ranking. Udah ini sifatnya evaluasi. Oh, aku Hmm. pernah lihat rapor kapan gitu masih ada ranking. Maksudnya itu. Karena nggak lagi Oh, sekarang dia udah nggak ada evaluasi misalnya responsibility-nya, wah ini dikasih gambaran kayak misalnya pemahaman tentang sesuatu dijabarin. Sekarang sistem rapor seperti itu. Iya. Jadi ada rankingnya. Nggak ada ranking. Itu malah bagus sih sebenarnya. Karena ranking itu sebenarnya bagus juga buat motivasi. Cuma kalau emang anaknya itu emang kan anak kan beda-beda tuh, ada yang sedang bermotivasi dan kalau misalnya ada yang enggak itu malah jadi beban. Iya betul sekali. Itu juga Makanya saya bilang tadi harus ada stimulan dari stakeholder yang paling atas pemerintahan pusat ke provinsi ke kabupaten. Cuma ya kalau memang mau memang programnya itu K13 memang mau langsung di drop ke bawah, ya saya khawatirnya itu tadi nggak siap yang di bawah. Itu permasalahan. Tapi kalau yang setingkat kabupaten yang pernah yang termasuk anak saya inilah yang selalu saya boleh ngasih penilaian, saya harapan saya itu kalau bisa kembali ke yang dulu aja. Iya. Tapi apakah tidak bikin pusing orang tua ya? Ketika dulu kan kita kan kamu kalau ranking 1 saya beli sepeda gitu. Nah sekarang patokannya hampir nggak ada. Ya karena Coba dijelaskan. iya sih benar juga ada benernya kayak gitu. Cuma kalau menurut saya kalau untuk implementasi sekarang karena sistem 13 ini bisa tema 9. Tema 9 itu mau nggak mau itu harus memang dihabisin dalam satu periode. Ya itu periodenya berapa bulan? Satu pembelajaran istilahnya itu kayak kita misalnya mata kuliah mas kuliah dulu Ya. Sekolah alam. Aku berangkat ya terus dengerin orang ngoceh pulang itu kuliah bukan? kuliah juga tapi nggak nyampe. Oh jadi kayak sistem SKS Iya, gitu? sistem SKS itu dia. Kalau SKS itu kan 4 bulan brother. Nah kalau tema itu Iya, maksud saya itu bukan mau menyoroti dia 4 bulan atau enggaknya. berarti harus habis. Harus habis itu Kalau kalau habis tidak sejam, Hah? sejam berarti cepat dong dari Iya. sudah. Nah, sementara ini misalnya anggaplah 4 bulan nih. Jadi itu bakal dituangin ke soal misalnya ujian yang sudah lewat ini. Nah, langsung di drop semua ke soal itu. Jadi kan anak puyeng Pak. Saya cerita. Bentar. Saja bukan Bentar. orang tua. Enggak. Di drop itu per tema atau semua tema? Semua tema. Mati anakmu. Iya. Mending anakmu sekarang mending kamu urus sekolah. Makanya aku bilang kayak emoticon tuh yang udah semua tema digabungin. Semua tema digabung Pak. Itu permasalahannya. Kayak yang lebih perlu pusing lagi, ya yang ngerjain itu anak nulis, yang nyari soal itu, yang ngerjain itu sebenarnya si orang tuanya.
Tapi untuk satu kali ujian kan, kita ngomong aja udah ujian. Iya. Itu berapa tema biasanya? 9. 9 tema? Yes. Wow. Iya, 9 tema. Tema 1, tema 2, tema 3. Terakhir dikasih ke buku itu tema 9. Nah besok habis 9 kali tema baru kita ujian. Iya. Jadi dari 1 sampai 9 belajar lagi. Iya, makanya seolah-olah tuh si guru ini tema tuh bukan lembar 1, lembar 2 lembar, 3 lembar isinya. Beratus-ratus lembar. Mati. Nah, Otak anak apa nggak jempol ya? jempol kan. Makanya aku bilang tadi, bullshit dan mustahil sekali kalau si anak ngerjain tanpa dibantu sama orang tuanya. Iya, ada. Iya. Ada satu contoh Karena kasus itu. bakal membaca terus kan. Iya. Kalau kita udah baca pasti. Iya. Udah baca. Kalau misalnya di SD sekarang itu sama kayak kita nggak sih mata kuliah, mata pelajarannya? Enggak, tema itu gini loh. Tema itu